Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami menyapa saudara-saudari yang saat ini sedang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini menikmati dan merayakan kasih Tuhan melalui ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga saudara-saudari. Dan yang bagi saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit, baik itu di rumah sakit atau dirawat di rumah atau yang sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kita berdoa. Anugerah dari Kristus Yesus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Renungan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 diambil dari kitab Galatia 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema adalah ingat dan waspadalah. Saudara-saudari, apa yang harus diingat? Tentunya yang harus diingat adalah pengajaran. Pengajaran akan Injil keselamatan dari Kristus Yesus. Dan apa yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai adalah para pengajar sesat. Nah, kitab ini yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, ini adalah merupakan peringatan agar berhati-hati atau waspada terhadap pengajar-pengajar sesat yang menyatakan bahwa keselamatan itu diperoleh karena melakukan hukum Taurat dan juga melakukan sunat. Tetapi kita tahu kebenarannya sebagai pengikut Kristus, keselamatan itu adalah anugerah yang kita peroleh secara cuma-cuma dan gratis dari Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, melalui inilah bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan agar iman kita tidak terjerat sehingga kita tidak keliru atau tersesat. Makanya dikatakan melalui firman ini untuk berlombalah untuk semua hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Baik itu kita diajak untuk semakin cinta terhadap kebenaran dan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita dipanggil untuk selamat, bukan binasa. Dan juga kita diminta untuk setia terhadap panggilan kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa kita jangan menjadi pengacau dalam kehidupan berjemaah atau dalam kehidupan kita bergereja, dalam lingkungan kita, di mana kita berada, di sekolah kita, di kampus kita, atau di kantor tempat kita bekerja. Supaya kita tidak menjadi mengacaukan segala sesuatu, hal, dan membuat buruk keadaan. Karena kita tahu apa yang menjadi tantangan, awalnya memang kita akan dipenuhi dengan semangat untuk memuji Tuhan, bergairah, memuliakan nama Tuhan, memberikan waktu. Tapi dikarenakan berbagai macam tantangan yang datang, kadangkala kerajinan kita menjadi kendor dan ingin mundur, sehingga semangat kita goyah, kita terombang-ambing. Karena banyak yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, siapakah sesungguhnya yang menghalangi kamu, yang menghalangi kita untuk dapat tetap setia kepada Tuhan? Bisa saja dosa. Karena terbiasa melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu melakukan kejahatan atau ketidakbenaran atau melawan kehendak Tuhan, memberontak, dan lain sebagainya. Atau bahkan masalah-masalah yang tidak dapat kita selesaikan,
yang membuat kita putus asa, atau bahkan sakit penyakit yang kita derita yang membuat kita lemah dan tawar hati. Dan bahkan juga mungkin karena kesibukan kita sehingga kita tidak mampu untuk membagi waktu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, jika kita memiliki masalah, bahwa kadangkala otak kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita akan kacau. Kadangkala untuk berdoa saja pun kita bisa lupa, atau malas, atau tidak ingat, karena banyak pikiran, sehingga kita lupa untuk memuji Tuhan. Kadangkala banyak uang pun, itu mengakibatkan kita jauh dari Tuhan, karena lebih mementingkan hobi atau kesenangan kita. Dan banyak pekerjaan pun, kita dapat meninggalkan Tuhan, karena kita sudah terlarut asiknya dalam bekerja itu. Nah, dalam hal inilah menjadi penghalang kita dapat untuk dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, dikatakan berlomba-lombalah datang kepada Kristus. Itu merupakan janji kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Sudah sejauh mana kita datang untuk berlomba-lomba, berlari-lari untuk dekat dengan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita peroleh asalnya adalah dari Tuhan. Untuk itu, saudara-saudari, mari kita selesaikanlah semua masalah kita, segala sesuatu yang dapat menghalang-halangi kita untuk dekat dengan Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat berproses dan berjuang semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Kristus Yesus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat sapaan firman ini mengajari kami untuk berlomba-lomba datang kepada Tuhan dalam berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dikuatkan, kami boleh bersatu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami terpanggil sebagai anak-anak Tuhan yang dapat menciptakan kedamaian dan juga ketentraman dalam kehidupan kami. Jauhkan para pengacau dari kehidupan kami, terlebih lagi para pengajar sesat yang ingin menyesatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, bimbing dan tuntun para orang tua mendidik anak-anak mereka, dan para anak-anak, bimbing dan tuntun mereka Tuhan dalam belajarnya, sehingga proses demi proses, tahap demi tahap, dapat mereka kerjakan dengan baik dan benar. Ampuni kami Tuhan lah dari segala dosa kami. Kami berdoa untuk yang sakit mari sembuhkan, yang berulang tahun kelahiran Tuhan berikan umur panjang kesehatan, dan yang berulang tahun pernikahan berkati keluarga mereka dalam cinta kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.